Mas Arif Ihsanuddin dan saya. Dan untuk praktikum di minggu yang pertama ini kita akan langsung ke 2 acara. Jadi nanti kita bahas acara 1 dan acara 2. Untuk sebelum memulai mungkin kita ada baiknya doa dulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas acara 1 dulu ya. Untuk soft file-nya ini, soft file acara 1, formnya udah pada dapat semua. Halo? Ya. Udah ya. Nah, berarti nanti kalian kalau bisa, soalnya nanti form ini itu kalian isi, terus dimasukin dalam laporan kalian. Jadi kalau bisa, kalian sambil ngisi nanti, sambil ikut ngisi form ini, supaya udah nggak usah ngisi lagi. Nah, kita mulai ya. Untuk acara 1 itu judulnya rangkaian-rangkaian DC. Teman-teman udah tahu belum sih rangkaian DC itu apa? Untuk mungkin, nah, kalau rangkaian DC untuk simpelnya itu rangkaian yang arusnya searah. Kalau AC itu bolak-balik. Mungkin simpelnya itu. Terus untuk tujuannya itu nanti ada kalian akan mempelajari tentang kode warna resistor, prinsip kerja alat ukur DC, sama menggunakan alat ukur DC, tapi nanti kalian di sini nggak, karena program online nggak menggunakan ya, jadi nanti kalian akan dijelaskan tentang cara menggunakan alat ukurnya, sama memahami hukum Ohm. Alat-alatnya ada multimeter, voltmeter, ampermeter, eksperimen board, resistor dengan berbagai nilai, dan berbagai toleransi. Nah, kita langsung mulai aja ya buat ke yang pertama nih. Mempelajari kode warna tahanan atau resistor. Kalian udah tahu belum sih bentuk resistor tuh kayak apa? Belum. Udah. Belum. Belum udah ya. Udahlah. Udah ya. Ada yang belum ya? Ini nih. Nah, kelihatan kan? Gambarnya? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Aduh. Bentar. Close. Yang ini, yang warna-warni itu kelihatan nggak? Itu Mas udah. Udah. Nah, ini namanya resistor nih yang atas nih. Resistor tuh gambarnya kayak gini. Nah, di batangnya ini, kursornya kelihatan kan? Kelihatan, Mas. Halo? Kelihatan. Iya, kelihatan. Nah, ini. Nah, itu ada warna-warna yang berbeda. Nah, ini namanya kode warna resistor. Ini tuh nggak cuma asal ngasih warna, jadi ini nanti ada artinya, ada nilai tahanan tersendiri.
Kayak yang di tabel ini yang bisa dilihat nih. Kalau yang pertama ini warnanya, kamu lihatnya kayak ini. Kalau yang pertama warnanya coklat, kamu lihatnya pertama nih, coklat. Coklat tuh angka 1. Berarti kamu tulis angka 1 di depan. 1. Kalau misal yang ini warnanya hijau, kalian tulis 5 dulu, tulis 5. Terus yang kedua bacanya ini yang kedua sama. Dan karena ini 4 warna, jadi yang ketiga ini, warna ketiga itu sebagai pengali. Sebagai pengali. Maksudnya pengali nanti kalau kalian misal ini kan, tadi 2, coklat itu 1, warna oranye itu 3. Jadi kan 1, 3 dikali biru 1 M. Jadi 13 M ohm gitu. Nah, untuk yang terakhir ini buat toleransinya. Nilai toleransi itu nggak semua ada warnanya. Nilai toleransi itu tepatnya paling belakang. Pokoknya kalau urutan warnanya paling belakang, itu jadi nilai toleransinya. Karena ini toleransi yang paling belakang itu warna emas, jadi toleransinya 5%. Jadi nilai toleransinya 5% dari yang kamu dapat tadi 13 M. Gitu. Mungkin tak contohin satu ini dulu ya. Di formnya. Formnya kelihatan kan? Kelihatan, Mas. Nah, kita tuh isi nih. Karena ini kan ada soalnya nih. Soalnya tuh warnanya, urutan warnanya ini. Yang pertama tuh coklat. Yang pertama coklat. Cari gelang pertama tuh coklat. Coklat tuh angkanya berapa? 1 kan. Nah, tulis 1. Terus yang kedua. Yang kedua hitam. Hitam tuh berapa? 0 kan. 0. Terus yang ketiga nih. Ketiga tuh warnanya coklat. Berarti pakai yang ini kan. Coklat tuh berapa? Karena gelang ketiga jadinya pengali. Pokoknya kedua terakhir itu pengali, yang terakhir itu toleransi. Jadi yang warna coklat ketiga ini itu nilainya yang ini pakai multiplier. Nilainya 10. Jadi 10 kan tadi udah dapat coklat sama hitam kan nilainya 10. Dikali coklat. Coklat itu berapa? Yang multiplier 10. Berarti 10 kali 10 berapa? 100 kan? Nah, yang warna terakhir ini tuh nilai toleransi. Nilai toleransi. Nilai yang paling belakang tuh buat toleransi. Dan ini karena warnanya emas, jadi kita lihat di tabel warna emas tuh 5% kan. Nah, berarti toleransinya 5% kali yang awal ini 100. 100. Berarti berapa? 20. 20. Berapa? 5 kan? 5. Nah, berarti nilai toleransinya dapat 5. Nah, kalau kalian praktikum di lab, sebenarnya kalian tuh ngukur resistor, ngukur nilainya. Jadi dibandingin antara yang kamu baca dengan warna dan yang kamu ukur. Tapi karena kita praktikum online kan nggak mungkin kita ngukur pakai alat kan. Jadi ini dikosongin aja mungkin. Coba ada yang, oh ini ada yang 5. Nah ini kalau ada, ini kan 5 kan urutan warnanya, kalau ini kan 4.
Nah, kalau 5 itu nambah satu lagi gelangnya. Jadi yang paling belakang buat toleransi, yang nomor 4 buat pengalinya. Jadi ada tiga gelang yang biasa yang pakai ini. Nah, tak contohin satu yang ini ya, yang nomor 4. Kalau nomor 4 ini berarti kan yang pertama coklat. Coklat nilainya berapa? Coklat 1. 1. Terus merah? Gelang kedua merah. Merah 2. 2. Nah, merah 2. Terus yang ketiga Coklat lagi. 1. coklat. Dikali Berarti 10. berapa? Yang ketiga tuh jadi 10. angka lagi, Mas. Kenapa? Yang ketiga jadi angka lagi apa dikali? Nah, kalau ininya 5, yang ketiga jadi angka lagi. Oh. Oke, berarti 1. 1. Nah, yang keempat baru nih Pak Ari. Berarti berapa? Dikali berapa? 0,1. 0,1. Mas, Nah, 0,1. Berarti jadinya 12. nilai tanamannya 12,1. Nah, ya. Terus yang terakhir ini nilai toleransinya. Toleransinya berapa kalau merah? Merah 2%. 2%. 2%. Berarti berapa nih nilai toleransinya nih? 24,2. 2%. Berarti gimana caranya? Bagi 100. 0,242. Nah, ya benar. 0,242. Nah, ya. Kayak gini berarti. Nah, untuk yang lain kalian isi sendiri aja ya. Oke. Nah, ini tadi kan kalian diketahui warnanya nih. Nah, sekarang kalian diketahui angkanya. Kalau plus minus ini, itu artinya toleransi kayak tadi, kayak ini. Bisa nggak kalau nyari warnanya sendiri? Kira-kira. Bisa nggak? Atau dicontohin dulu? Bisa Mas, insya Allah. Oh ya, kalau bisa coba. Ahmad Imrodi. Coba yang nomor 1. Aduh. 8208 tuh berarti abu-abu, ya kan Mas? Iya benar. Abu-abu 2 berarti coklat. 2 itu apa? 2 tuh apa? Merah. Merah Mas. Nah, benar. Merah. Terus 0 itu hitam. 0 itu hitam. Ya kan? Hitam. Mas. Gimana? Apa itu? Gimana sih? Hitam. Hitam. Kan bisa langsung dikali. Nah, itu ada yang ngomong bisa langsung dikali tuh. Kuning. Nah, iya benar. Kalau kalian mau bikin gini, dikali kan, kalau kalian mau bikin 4 warna gini, kan yang ketiga itu pengali kan? Ya. Nah, berarti dikali aja. Dikali apa kuning? Kuning. Kuning. Dikali ungu. Kalau ungu tuh 10M. Kuning aja itu 10K. Salah berarti, bukan kuning. Coklat dong. Coklat. Ah ya, coklat. 10-an berarti coklat. Oke. Lanjut, toleransinya berapa tuh kira-kira? Yang terakhir tuh 0,05. Iya nggak sih? 0,05. Abu-abu berarti. babu. Yang lain ada benar atau enggak? 20.
Abu-abu. Abu-abu. Coba hitung deh. Emas loh kayaknya emas. Kenapa kok emas? Kenapa kok abu-abu? Sabar. Nah, ini. Kalau toleransi kan tadi kan persenan kan? Nah, 41 tuh berapa persen dari 5%. 820? Iya, emas berarti. Nah, 5 kan? Nah, berarti emas. Nah, gini. Nah, ini ada yang ini nih. Coba nomor 4 ada yang bisa nggak? Soalnya angkanya cuma angka 1. Sedangkan kalian tuh kalau bikin kombinasi warna minimal tuh 4 atau 5 warna. Ada yang bisa nggak? Yang nomor 4. Atau mau ngerjakan sendiri? Oh tidak mas, kasih tahu aja mas. Oh iya. Berarti kalau misalnya nggak ada angkanya emas sama perak, nggak juga ya? Berarti nggak ada gelang 1 gelang 2 emas perak, nggak bisa. Oh. Iya, nggak bisa. Nomor 1 berapa nih? Dibuat 4 warna, coba kombinasi 4 warna. Hitam, coklat. Hitam itu yang pertama hitam. Hitam tuh boleh di awal nih. Kosong. Coklat. Berarti coklat. Coklat. Hah? Ya, coklat. Terus warna kedua? Hitam. Yes. Kok tak bisa tuh? Coklat. Hitam. Terus yang ketiga? Coklat. Emas. Mas. Ayo yang benar apa? Coklat. Bentar. Emas sama perak nggak boleh ketiga tuh mas. Mas. Emas sama perak boleh di ketiga nih. Boleh. Karena ada kan. Oh. Oke. Berarti apa nih? Mas. Ya benar emas. Toleransinya yang terakhir? Coklat bukan. Coklat. Iya. Udah ya. Yang lain bisa lah ya. Udah bisa kok. Nah, jadi praktik untuk mengisi form yang kode warna gitu. Nanti lanjutnya diisi sendiri. Kalian udah dibagiin formnya kan yang kosong. Kita lanjut ke yang subbab kedua nih. Tentang alat ukur. Wih, ini. Alat ukur. Ini bentar. Ada yang. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Multimeter. Nah ya, ada tulisannya. Ada tulisannya. Ya. Ya, ini tuh namanya multimeter. Multimeternya tuh multimeter analog, soalnya pakai jarum ini, ada jarum penunjuknya. Yang di lab tuh ada multimeternya ini kayak gini bentuknya. Perlu nggak sih jelasin bagiannya? Bentar. Nah, ini gambarnya kelihatan. Gambar multimeter yang beda warna hitam. Kelihatan, Kak. Nah, ini tuh bagian-bagian dari multimeter. Yang nomor 1 kotaknya,
Yang nomor 2 skala. Skala tuh ini yang ada angkanya. Jarum penunjuk jarumnya. Zero adjusting screw. Ini untuk mengarahkan ke 0 saat ininya di DC atau AC. Terus ini zero ohm adjusting knob ini untuk biar posisi jarumnya itu di posisi 0 pas. Tapi ketika kalian ngukur ininya dipasang di ohm. Saklarnya dipilih mau ngukur ohm. Ini pakai yang ini. Nah, ini lubang positifnya, lubang kutub positif. Ini saklar pemilih. Ini lubang kutub negatif. Ini probe. Nah, yang hitam biasanya negatif, yang merah biasanya positif. Nah, musiknya siapa tuh? Nah, di form ini kita suruh nyek nih spesifikasi multimeternya. Nah, karena kita nggak bisa lihat langsung, jadi kita lihat yang ini nih. Biar lebih jelasnya pakai yang ini aja. Bentar. Ini tuh mereknya yang ini ya. Mereknya tuh Helles. Modelnya yang ini. Jadi ini Helles YX367TR. Helles. Untuk nomor serinya kita nggak bisa lihat ya, soalnya itu kan di alatnya nggak ada kan. Nah, untuk sensitivity-nya itu tuh ada di kemasan, tapi di gambar kita nggak nemu yang ada tulisan sensitivity-nya. Jadi kita pakai yang kayak sebelum-sebelumnya. Untuk DC sensitivity-nya itu 29 K ohm. Sama AC sensitivity-nya itu 9 K ohm. Nah, ini nih. Yang kedua tuh disuruh ngisi jangka ukur ampere meter DC. Untuk ampere meter DC berarti kan yang ampere meter kan ini jangka ukur tuh di sini nih tempatnya jangka ukur. Ini jangka ukur untuk DC, voltmeter DC. Ini ampere meter DC. Ini AC, voltmeter AC. Ini ohmmeter. Nah, kita lihat nih di sini. Untuk yang tadi kan disuruh nyarinya jangka ukur ampere meter DC kan. Nah, untuk ampere meter DC tuh ini sampai sini. Jadi dari 50 mikroampere, ini tuh 50 mikroampere kekecilan. 50 mikroampere 2,5 miliampere, 25 miliampere sama 250 miliampere. Nah, ini DC
berapa tadi? 50. Ini 2,5. Ini 2. Ini 25. Ini 250. Nah, ini isi jangka ukurnya. Nah, terus kalian suruh ngisi juga nih sensitivitas. Kalau nyarinya tuh di sini tuh 1 per ampere. Ini ya, cara nyari sensitivitas tuh 1 per ampere. Bentar ya, bentar. Itu ya, jadi ini tuh nilainya diukur 1, dihitungnya 1 per ini per jangka ukurnya. Berarti kan 1 per 50 dikali mikro tuh 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 6 ya. Aduh. Ini ya. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya tuh 2 kali 10 pangkat min 4. Untuk itu ya, untuk sensitivitas. Kalau nyari sensitivitas tuh gitu. 1 per jangka ukur ini. Nah, kalau ya nyari tahanan dalam ini, tahanan dalam meter ohm, rumusnya tuh 0,1 per jangka ukur tadi. Jangka ukur ada apa? Oh iya, positif ya. Oke, benar. Sorry. 2 kali 10 pangkat 4. Kalau tahanan itu 0,1 per jangka ukur tadi ini. Atau bisa juga 0,1 dikali ini sensitivitasnya. Satu kali. Nah, ketemunya kan itu ya, tadi ketemunya 0,1 kali. Nih, 10 pangkat 3. Itu udah paham kan nyari yang bagian ini. Terus yang bawahnya lanjut ke voltmeter DC. Untuk voltmeter DC tadi pakainya yang ini kan jangka ukurnya. Ini tuh dari 0,1 sampai sini.
10.000. Kalian isi nanti. Di sininya 0,1 sampai 10.000. Sampai sini 10.000. Diisi sendiri ya, kan udah tahu jangka ukurnya tuh yang mana. Nih. Nih, kelihatan. Terus untuk sensitivitas voltmeter DC itu kita pakai yang ini, kan tadi udah diketahui nih. Iya kan? Satu per 20 ini, sorry. Itu 20 harusnya. 20.000, ininya 9. Nah, yang voltmeter DC karena sensitivitasnya udah diketahui di ini spesifikasi, jadi kalian pakai yang ini. 2 kali berapa berarti? 10 pangkat 4. Nah, ini tuh sama semua. Sensitivitasnya pakai itu semua sampai bawah. Nah, untuk tahanan, nyari tahanan yang ini, itu sensitivitas tuh ini kan tadi, sensitivitasnya dikali jangka ukurnya. Jadi 2 kali 10 pangkat 4 dikali 0,1. Hasilnya kan 2 kali 10 pangkat 3, 2000 gitu ya. Nah, itu ya, ini tuh rumusnya tadi jangka ukur dikali sensitivitas. Nah, itu. Terus bagian voltmeter AC nih. Voltmeter AC juga kan tadi udah diketahui juga nih. Voltmeter AC 9.000. Nah, berarti sensitivitasnya 9.000. Oh iya, ini jangka ukurnya belum ya. Kalau jangka ukurnya berarti lihat di yang ini tadi voltmeter, di multimeternya. Ini kan yang merah. Yang merah ini kelihatan nggak? Bisa kebaca nggak? Kalau nggak tak tulisin, kalau kelihatan nggak usah. Halo? Yang ini kelihatan nggak angkanya? Bisa kebaca nggak? Kebaca dikit, Mas. Yang merah kurang kelihatan. Buram. Yang merah kurang, Mas. Kurang. Ya udah tak tulisin aja ya di bawah. Kalian terserah mau moto atau ngapain. Di sini tak tulisnya nanti biar kalian jelas. Nah, nih. Itu tuh kalau jangka ukurnya di voltmeter AC nilainya 10. Pilihannya 10, 50, 10, 50, 250, sama 1000. Nyari sensitivitasnya tuh kayak gini. Nah, nyari tahanannya sama kayak voltmeter DC. Ini DC jangka ukur dikali sensitivitas.
jangka ukurnya berarti ini kan 10 dikali sensitivitasnya ini. Berarti 90.000 ohm. Nah itu. Terus dilanjutin sendiri. Nah, yang kelima tuh ohmmeter. Ohmmeter tuh namanya ini pakai multiplier dikalikan pengali. Nah, untuk ohmmeter tuh yang ini kan. Nah, ini tuh angkanya kali 1 dikali 10 dikali 1000 dikali 1 dikali 10 dikali 100 dikali 1000. Tak terus. Ini ada titik-titiknya. 10 100 1000. Nah, jangka ukur rekomendasi maksudnya tuh saat kalian ngukur jarumnya tuh lebih baik tuh di antara sepertiga tengah, jangan di sepertiga ke sini ataupun ke sini. Nah, caranya kalian tuh kalau misal jarumnya di sini kan kelebihan tuh berarti. Nah, kalian dinaikin pengalinya. Misal tadi pengalinya 1, berarti nanti dinaikin pengalinya. Ininya dipindah. Switchernya dipindah ke misal. Biar jarumnya tetap di antara sepertiga tengah. Nah, nilai sepertiga rentang tengahnya itu kalau di sini berarti kan 1, 2, 3. Nah, dari 10 tuh sampai 100. Nah, ini berarti di antara ini kalian kalau misal ngukur harusnya yang paling baik direkomendasikan biar angkanya mendekati valid itu tuh di sini. Di sekitar sini. Terus. Nah, tuh. Nah, kalau yang 10 kali tinggal ini dikali 10. Ini dikali 10, ini dikali 10, dikali 10. Kalian udah bisa itu kan mengukur pakai jangka meter, pakai multimeter. Cara ngukur pakai multimeter? Lupa, Mas. Lupa. Dulu pernah pas fisika, praktikum fisika. Iya kan, semester 1 ya berarti. Iya. Nah, kalau kalian ngukur pakai multimeter, misal mau ngukur DC nih, jadi pakai voltmeter DC misal. Voltmeter DC berarti ininya diarahin ke voltmeter DC. Nah, kamu milih jangka ukurnya, milih nilai ininya. Nah, maksimalnya. Nah, misal kalian pilih nilai ininya tuh diposisiin ke sini, ke 10. Nah, kalau kalian posisiin ke 10, berarti kalian bacanya pakai jarum yang ini DC VA ini, yang ini. Yang batas maksimalnya tuh 10. Nah, kalian pakai yang 50, jadi nanti batas maksimalnya 50. Gitu. Biar nggak usah ngali-ngali lagi. Tapi misal kalian ngukur pakai yang ininya tuh 1000. Ininya DC-nya tuh 1000. Kan di jarum nggak ada 1000 kan.
Nah, kalian bisa pakai yang 10 misal, pakai yang 10. Nanti kalian ketemunya berapa? Misal ini 2, berarti 2/10 dikali nilai jangka ukur yang kalian pilih tadi. 1000 berarti 200 nilainya. Itu kalau mengukur DC, voltmeter DC. Kalau kalian mengukur ampere. Iya, misal ampere AC. Kalian pakai yang ini. Kalau mengukur ohm, resistor pakai ini. Nah, kalau resistor, ini nanti kalian tinggal pilih ininya, pengalinya. Nanti misal hasilnya ini, bacanya kan dari sini ke sini. Misal ini berapa? 80, nanti dikali yang kalian pilih. Misal kali 1, kali 10 gitu. Nah, itu cara baca multimeter. Ada yang mau tanya? Atau udah? Paham? Udah ya, udah paham berarti ini. Nah, sekarang lanjut ke poin subbab yang C nih. Subbab yang C ini tentang rangkaian resistor seri. Nah, kalian udah dari SMA kan bikin rangkaian-rangkaian seri gini. Nah, kita baca dulu nih. Caranya tuh di sini. Kalian baca nilainya. Cara seri resistor 1 tuh 100, resistor 2 1000, resistor 3 2000. Kemudian hidupkan sumber tegangan dan atur tegangannya 15 volt. Ini kurang T. Volt. Nah, ini 15 volt. Gambarkan posisi voltmeter. Voltmeter nih, kalian gambarkan posisi voltmeter. Nanti kalian disuruh ngukur pakai voltmeter. Ngukur pakai voltmeter tuh gimana? Di skema berikut, dan juga posisi ammeter. Posisi ammeter tuh ampere meter. Buat ngukur arus, ini buat ngukur tegangan. Ya kan? Kemudian laksanakan pengukuran. Nah, kalau kalian mengukur voltmeter, itu tuh kalian masangnya tuh paralel dengan resistor. Jadi kalian buat gini, diparalelin. Kalau seri itu buat ngukur ampere meter, buat ngukur ampere. Bentar. Oke, kalian semua udah diinstal Proteus kan? Bentar. Udah, Kak. Nah, aduh. Ini nih Proteus. Nah, kalian udah bisa makainya atau belum? Udah bisa buatnya, nyari-nyari ininya komponennya. Belum, Mas. Belum, Mas. Belum. Oh ya. Jadi gini, nanti kalian buat ini kayak gini. Kalian tuh kalau sekarang cari komponen-komponen dulu, apa yang dibutuhkan. Ini kan resistor nih. Ada 3 resistor. R1, R2, dan R3. Nah, nyari resistor kalian tuh pencet ini nih. Di sini. Pencet P. Terus dicari aja resistor. Nah, kalian pilih yang ini nih. Apa? Nah, ini resistor kan ada kan. Nah, kalian cari resistor, terus pilih subkategori. Nah, kalau aku tadi pakainya yang ini.
Yang ini mini resistor. Nah, sebenarnya bebas. Nah, terus kalau udah diklik, dan nanti muncul di sini. Terus cari apa lagi? Nah, terus dicari kan. Terus butuh apa lagi tadi? Baterai ya. Baterai yang 15 volt. Power supply itu. Ya udahlah, kita pakai baterai aja ya biar sesuai gambar ini. Nah, kita carinya baterai. Baterai. Nah, ini muncul nih. Baterai. Tinggal pilih yang mana. Di sini keluar gambarnya nih. Nah, kalau gambarnya kayak ini pakainya yang single cell. Baterai yang single cell. Kalau udah barang-barangnya udah dapet semua. Bentar. Kalian tinggal pengen masukin ini resistor. Kalian pencet yang tadi mini resistor, terus diklik, terus ditarik, nggak usah ditarik, ini kursornya digeser ke bidang kerja, terus diklik aja nanti keluar kayak gini. Terus diklik lagi, nah keluar tuh. Misal kalian mau, ini kan ada ganti nama atau ganti nilai resistornya, kalian pencet ini. Kalau mau ganti nilai resistor, pencet aja 2 kali. Terus diganti, misal yang tadi kan 100, berarti diganti 100. Nah, udah tuh. Kalian bikin 3. 1, 2, 3. Nah, udah kan? Kalau udah, kalian tuh bikin ini dulu rangkaian. Abaikan ini dulu. Ini kan nanti aja. Terus dulu deh. Ini dijejerin. Nah, cara biar ada kabelnya, kalian tinggal tempelin ke sini. Ini nanti muncul merah-merah kayak gini. Itu nanti tinggal ditarik aja. Sini tinggal disambungin. Nah, itu udah bisa kan? Kalau nyambungin doang. Kalau mau ngapus kabel tuh klik kanan. Nggak mau nih. Nah, ini delete. Nah, karena tadi perintahnya suruh memposisikan voltmeter di R1, R2, R3, nah kalian butuh voltmeter. Nah, voltmeter tuh ada di sini nih. Ini gambar ini. Ini ya, diklik. Nah, ini ada osiloskop, logical analyzer. Nah, karena ini rangkaian DC, jadi kalian pilih yang ini, voltmeter DC. Terus sama, dikesiniin, diklik, muncul. Nah, kayak gini bisa. Kalau mau diputer, klik kanan, puter aja, rotate. Nah, gitu. Terus buat lagi sini. Di sini rotate. Di sini. Rotate. Nah, gini. Duh. Wih, udah jam 2 ya. Gini. Duh, salah. Sambungin. Pastiin kabelnya tersambung. Kadang nggak kesambung soalnya kalau nggak keluar itunya. Kalau nggak kesambung nanti nggak bisa kebaca. Udah anggap aja kayak gini. Nih, kalau voltmeter tuh dipasangnya kayak gini. Paralel dengan resistor. Nah, kalau yang ampermeter, nah kalian
sama nih ammeter. Nah, kalian pencet di sini lagi ammeter. Nah, kalau ammeter posisinya tuh seri. Nah, dipasin. Seri. Oh ya, kalian juga bisa ini ganti satuannya, dipencet 2 kali. Terus ini nih, diganti miliampere. Oke. Terus disambungin aja. Nah, ya. Udah tak buat satu lagi di sini. Ini ampere meter. Nah, disambungin. Kalau udah, ini V total ya. Nah, kalau udah, ini juga baterainya tadi bisa diganti ininya, pencet ini 2 kali, terus ini ditulis aja 15 volt. Oke. Nah, kalau kalian mau ngukur, kalian di run ini nih, pencet run. Nah, bakal keluar angka. Bisa dikecilin nggak sih? Ini ya. Nah, terus di sini kalian disuruh ngukur ini V1, V2. Ini maksudnya V1, V2, V3 ya. Berarti V3 sama I. Nah, kita isiin V1. Nggak kelihatan, ini kelihatan nggak sekecil ini? Halo? Kelihatan, Mas. Kelihatan nggak? Angkanya kelihatan? Nggak. Nggak kelihatan, Enggak. Mas. Bentar, tak full screen aja berarti. Mana? Bentar. Nah, ini nih. Kalian tadi disuruh mencari nilai ini nih, yang mengukur nilai V1. Ini V1 karena pada R1 kan. V1, V2, V3. Gitu kan. Nah, kalian tinggal catat aja. V1 dimasukin. V2 juga. V3 juga masukin aja. Ini kalau ada yang mau ngefoto atau apa, soalnya nanti di input ke sini. Kalian yang input sendiri aja ya. Input. Terus V gabungannya berarti itu di sini. Oh, ini masih di run. Kalau masih di run mau ngedit lagi di ini. Nah, dipencet berhentiin. Sebenarnya sama sih, udah ada sih 15 di baterai. Nah, ini udah kan dicatat. Ini V1, V2, V3 sama nilai I. V gabungan ini, terus nilai I. Nilai I-nya tuh ini. Nah, kenapa kok ampere meter tak kasih di sini sama di sini? Jadi tuh kalau di rangkaian seri itu fungsinya sebagai pembagi tegangan. Jadi nilai tegangannya per resistor tuh beda-beda. Dan sementara I-nya, nilai I itu di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, itu tetap hasilnya tuh sama, nggak berubah karena rangkaian seri itu pembagi tegangan. Udah ya, udah diukur kan. Nanti kalian buat Proteus sendiri, terus di screenshot, terus dilampirin di laporan kalian. Nah, yang ini dimasukin tadi
Ini V1-nya yang ini tadi 0,48 dibagi R1. R1-nya 100. Itu diisi di sini. Hasilnya berapa, hasilnya berapa, hasilnya berapa. Nah, dibandingkan nilai arus terhitung dari hukum Ohm dengan nilai terukur. Apakah cocok? Beri komentar. Nah, karena ini pakai aplikasi simulasi kan, nggak langsung, hasilnya harusnya cocok. Terus kenapa kok bisa cocok? Kalian bisa cari jawabannya. Nah, ini yang kedua. Apakah benar perbandingan R1, R2, R3 itu apakah sama dengan gitu kan. Nah, kalian tuh tulisin tadi kan 100, 1000 sama berapa tadi? 2000. Nah, kalian tuh dibandingin nih, ini perbandingannya berapa? Benar nggak sih ini? Nah ya, 1000, 2000, terus dibandingin sama hasil V ini. V-nya, V1, V2, V3. Berapa banding berapa? Nah, sama nggak R perbandingan ini sama ini? Itu. Nah, kalau sama, dia dicari alasannya kenapa. Nah, jika jawaban benar, maka bukan bahwa rangkaian resistor seri berfungsi sebagai pembagi apa. Tadi udah dikasih tahu kan, sebagai pembagi seri kan pembagi tegangan. Jadi diisi tegangan, terus jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa rangkaian seri resistor tegangan setiap resistornya adalah berbanding langsung dengan hambatannya. Ini diisi besar hambatannya. Ingat ya, besar hambatannya. Terus lanjut ke resistor paralel. Kalian baca lagi nih R1-nya berapa, R2-nya, terus diukur arusnya setiap ini resistor dan arus gabungannya di totalnya. Dan juga diukur tegangan. Kayak tadi sama pakai Proteus, kalian buat rangkaiannya kayak di gambar aja, ngikutin. Nah, ini kayak gini. Nih. Kayak tadi sama, ini kan komponennya sama, baterai resistor tinggal dibuat paralel kayak gini. Terus, tadi kan cara ngukurnya ampere meter tuh seri ya. Jadi, kalian ngukurnya di sini. Kalau mau ukur voltmeter di sini. Nah, gitu. Tadi yang diminta ini V-nya kan udah tahu kan 15 kan di baterai. V-nya 15. Gabungannya tuh yang depan. Kalian masangnya tuh di sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Sorry. Nah, di sini udah dapat nilai R1-nya totalnya ini. I1-nya ini, I2 ini, I3 ini. Kalau ada yang mau foto nggak apa-apa buat ngisian nanti, dan buat saat kalian buat rangkaian ini nanti buat nyocokin biar benar atau enggak, boleh. Kalau diisi udah, ya udah dilanjutin kayak tadi, kan udah dapet I-nya sama R-nya tahu kan. Nah, dicari V1, V2, V3-nya. Ini udah ada rumusnya, tinggal dimasuk-masukin angkanya dari sini tadi, dari pengukuran.
terus nyari R gabungan. Kalau rangkaian seri kan tinggal ditambahkan R-nya. Nah, kalau nyari R gabungan di paralel kan 1 per R ditambah 1 per R1 per R3. Nah, ya udah tinggal masukin R-nya yang ini tadi nilainya itu ini 47.000 10.000. Udah kalian isi nanti dapat R gabungan. Nah, terus jawab pertanyaan yang di sini pertanyaan 4. Bandingkan nilai arus terhitung dari hukum Ohm dan nilai arus terukur. Kalau cocok, ya bilang cocok aja. Maksudnya tuh nilai arus terhitung yang kalian ukur tadi sama yang kalian hitung di seharusnya ini. Kalau cocok jawabannya sih cocok seharusnya sih. Karena pakai simulator, terus nanti alasannya kenapa, terus periksa perbandingannya. Sama kayak tadi. Cuma ini 1 per 1, 1 per R2, 1 per R3, apakah sama dengan I? Nah, tinggal dimasukin kan. Sama kayak tadi, udah kalau udah didapat perbandingannya, kalian simpulin sama atau enggak. Kalau sama, kenapa? Gitu. Nah, sama aja gitu ya. Soalnya udah dibahas di pertanyaan 5. Jika jawaban di atas benar, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian resistor paralel berfungsi sebagai pembagi. Nah, pembagi apa? Kalau paralel itu pembagi arus. Kalau seri tadi pembagi tegangan. Nah, terus selanjutnya jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa rangkaian paralel resistor tegangan setiap resistornya adalah berbanding langsung dengan ini 1 per R. Jadi atau namanya tuh konduktansi. Nah, itu isinya nanti kalian isi sendiri. Oh, udah selesai. Untuk formnya udah selesai. Nanti ini kisi-kisinya kalian udah punya kan? Oh ya, sama yang ini nih, yang nomor 4 tuh harusnya ini. Maksudnya gambar kayak yang di praktikum tadi. Gambar posisi cara mengukur menggunakan voltmeter dan ampermeter di rangkaian seri dan paralel gitu. Maksudnya itu. Terus ini tugas mengaji pretest nanti dilampirin. Sama kalian proteusnya nanti juga dilampirin di laporan. Ini PJ-nya nanti kalau ada yang bingung bisa kontak atau kontak asisten yang lain. Itu boleh. Udah, jadi itu di acara 1. Masih ada yang bingung atau ada yang ditanyakan? Halo? Enggak ya? Udah, kita kalau udah nggak ada, kita lanjut ke acara 2. Untuk acara 2, Mas Arif yang akan itu. Ya. Nah, Mau kedengeran nggak? Kedengeran Mas? Kak. Aman. Oke. Ya, berikutnya itu acara 2. Acara 2. Nah, Halo Mas. ya. Bentar.
Wordnya udah kelihatan belum ya? Sudah Mas, sudah kelihatan. Kelihatan Kak. Ya, untuk acara 2 ini yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian AC. Tujuannya itu ada 2, yaitu memahami perbedaan arus arah dan arus bolak-balik. Dan yang kedua itu mampu menggunakan osiloskop secara benar. Dan berikutnya itu ada alat yang digunakan. Nah, ini tuh alat yang digunakan waktu di lab. Itu terdiri dari multimeter, voltmeter, ampermeter, eksperimen board, yang mana itu di dalamnya itu isinya itu ada resistor, kapasitor, dan lain-lain. Berikutnya ada resistor dan osiloskop, satu lagi ada trafo. Nah, untuk prosedur praktikumnya itu kita menyiapkan osiloskop untuk pengukuran tegangan. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum bentuk osiloskop itu seperti apa sih? Belum Mas, belum tahu. Belum Kak. Nah, ini jadi untuk osiloskop tuh seperti ini. Aduh. Nah, kelihatan nggak ya bentuk osiloskopnya? Terlihat tidak ya? Halo. Belum. Apa? Mas. Ini Oh, kelihatan Kak. udah. Udah. Ya, terima kasih. Nah, ini tuh untuk bagian-bagiannya di sini tuh ada. Ini di sini panel layar. Nanti itu di situ akan terlihat gelombang dari tegangan yang diukur. Nah, untuk dari ini juga, nah di sini tuh ada 2 channel. Yang mana ini channel ini nanti akan dihubungkan dengan probe, yang mana dihubungkan dengan kabel yang mana ujungnya transfer dengan 2 probe. Yang satu probe positif dan probe negatif. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Namun, karena alatnya ada di lab, dan untuk simulasi itu alatnya sudah terkalibrasi, maka kita tidak melakukannya. Mungkin teman-teman bisa membacanya di sini. Nanti kalau dia bingung bisa ditanyakan. Nah, berikutnya itu kita akan mengukur menggunakan osiloskop untuk mengukur tegangan AC. Rangkaiannya seperti ini. Oh iya, gambar protesnya kelihatan nggak ya? Belum. Belum Kak. Kak, kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini rangkaian dari ini tadi. Kita bisa dapat komponen-komponennya itu sama caranya. Kita tinggal search aja di komponen mode P ini, lalu kita ketikkan. Nah, di sini kita sudah ada komponennya itu alternator. Di sini tuh ada kapasitor sama resistor. Nah, kita rangkai secara seri seperti ini. Oh iya, pointernya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan Mas. Pointernya nggak? Pointernya nggak? Hah? Pointernya nggak kelihatan ya? Enggak Mas, nggak kelihatan ya. Suaranya juga putus-putus, Mas. Suaranya juga putus-putus. Sebentar. Ya, pelan-pelan. Kalau aku gambar jelas begini kelihatan nggak?
halo. Halo. Oh iya, ya udah. Aku pakai gambar dari sini aja ya. Nah, setelah kita rangkai, ini tuh kita simulasikan. Nah, 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 nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Tampilan selesai kelihatan deh ya. Halo. Nah, masih kedengeran nggak ya? Iya mas, agak putus-putus Kedengeran, mas. Kak. Kedengeran Tapi nggak? agak putus sedikit. Mm-mm. Hmm, ya, udah. Ini gambar osiloskopnya terlihat tidak ya? Terlihat Mas. Terlihat, Aman, Mas. aman. Aman mas. Eh, Nah, untuk pembacaan osiloskopnya ini, kita lihat di channel mana ini terhubung. Nah, untuk channel A, itu terhubung untuk mengukur tegangan di resistor. Nah, channel A itu di sini